Oke.
Izin Dokter Asrul, mungkin kita bisa mulai untuk acaranya, Dokter. Ya. Ya. Ya, saya tes dulu ya. Suara saya bisa didengar ya? Jelas sekali, Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Dr. Ronald Ahukom, SPPD KHM Finasim. Yang saya hormati dua pembicara kita hari ini, Dr. Ikhwan Rinaldi dan Dr. Nadia Ayu Mulansari yang sudah siap untuk tampil pada pagi hari ini. Ya, terima kasih juga saya ucapkan kepada Pfizer, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Darjo dan Ibu Putri, dan hadirin sekalian. Sebagaimana kita ketahui, Jowi yang sekarang ini udah yang ke-19, jadi Perompedin Jakarta Onkologi Weekend selalu menambah ilmu pengetahuan sehingga berkesinambungan, dan kali ini topik kita adalah mengenai renal cell carcinoma yang kasusnya mungkin tidak sebanyak yang lain tetapi cukup ada dan juga kita perlu tingkatkan karena banyak obat-obat baru yang ditemukan sekarang, dan kalau kita lihat historinya sampai saat ini belum ada kemoterapi yang dipakai untuk renal cell carcinoma, dan sekarang ada obat-obat yang bisa dipakai ya, misalnya golongan TKI atau VEGF atau monoklonal antibody. Dan bagaimana perkembangannya, marilah kita akan ikuti acara pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh dua pakar-pakar yang ahlinya. Dan untuk memperpendek acara, maka sebelum kita mulai kepada acara, kita akan berikan waktu untuk Ketua Perhompedin Jaya, Dr. Ronald Ahukom, untuk memberikan kata sambutan. Kepada Dr. Ronald Ahukom kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Asrul. Suara saya cukup jelas ya, terdengar? Jelas. Jelas. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian, Pak Moderator, para pembicara. Jadi memang seperti disebutkan tadi, acara Jakarta Oncology Week ini diadakan terutama juga untuk mengikuti ya perkembangan terbaru dalam berbagai pengobatan untuk kanker. Ya, saya mungkin sedikit saja memberi beberapa slide di sini karena kebetulan beberapa waktu yang lalu ada pihak kedutaan salah satu negara besar yang meminta saya presentasi mengenai kondisi kanker di Indonesia. Nah, ini beberapa slide yang waktu itu saya bacakan. Slides. Jadi seperti disebutkan tadi, memang data mengenai kanker di Indonesia ini kalau dilihat, itu masih terutama pada beberapa kanker yang sering kita dengar, tapi sebenarnya kanker prostat itu juga menempati jumlah yang cukup kalau dihitung dari segi jumlah, ya, artinya belasan ribu kasus kanker prostat kalau dilihat di slide ini, yang kita lihat setiap tahunnya ya, kasus barunya ini tahun 2018, tahun 2020 sebetulnya sudah ada juga data terbaru dari Globokan. Jadi kanker prostat itu mungkin sekitar 15 atau 16 ribu kasus baru per tahun di seluruh Indonesia. Slides. Nah, seperti yang kita tahu, kebanyakan pasien kanker itu datang pada stadium lanjut. Dan kita melihat penggunaan obat-obat kanker yang saat ini semakin banyak, itu kadang-kadang tidak diberikan sebagaimana yang mungkin ya seharusnya. Ya, kita sudah beberapa kali menganjurkan pada Kementerian Kesehatan terutama untuk melakukan audit penggunaan obat-obat kanker pada program JKN BPJS, ya, karena sejak JKN BPJS itu dilaksanakan pada tahun 2014,
itu mungkin sudah ada ratusan miliar rupiah yang tampaknya digunakan untuk penggunaan obat kanker secara kurang tepat. Jadi karena itu berkali-kali kita katakan bahwa sebaiknya ada ketentuan di dalam program JKN BPJS ini untuk lebih ketat mengawasi penggunaan obat-obat kanker ini, dan terutama mungkin harus hanya diberikan oleh memang dokter ahli yang berkompeten. Slides. Nah, ini satu slide diambil dari National Coalition for Cancer Survivorship ya. Jadi kelompok survivor ini pun sudah tahu bahwa perawatan kanker itu tidak mudah, dan saat ini akses ke perawatan yang memang berkualitas tinggi itu semakin dibutuhkan ya, yang terutama yang evidence based. Kalau kita membaca internet, membaca berbagai website, itu harus bisa melakukan seleksi karena banyak juga tawaran mengenai obat-obatan ini yang tidak disertai bukti yang betul-betul kuat. Slide. Nah, jadi penanganan kanker itu harus multidisiplin. Ini udah berulang kali disebutkan, di mana ada peran medical oncologist, peran surgical oncologist, peran radiation oncologist, berbagai ahli penunjang di sana masing-masing memiliki peran yang memang akan memastikan bahwa manajemen kanker itu akan diberikan secara sebaik mungkin ya. Kalau kebetulan keluarga kita, teman kita menderita kanker, tentu kita mengharapkan penanganan yang diberikan itu adalah penanganan yang terbaik. Slides. Nah, karena itu sebenarnya ASCO, American Society of Clinical Oncology, European Society of Medical Oncology itu sudah pernah mengeluarkan konsensus, ini 15 tahun yang lalu, mengenai apa sih penanganan kanker yang berkualitas. Ya, jadi di situ ada 10 poin. Kalau dilihat poin 4 mengenai pelayanan pencegahan, poin yang ke-7 mengenai penanganan kanker secara multidisiplin, di mana secara spesifik juga disebutkan mengenai peran medical oncologist, surgical oncologist, radiation oncologist, pelayanan paliatif, dan seterusnya. Jadi memang pusat-pusat kanker terkemuka Eropa, di Amerika, sekarang juga di Asia. Kalau kita lihat di Singapura, kita lihat di Melbourne, mungkin ada teman yang pernah ke Dubai, sekarang bahkan ke Malaysia ya, ke Penang atau ke Kuala Lumpur. Ini penanganan kanker secara multidisiplin ini sudah dilaksanakan dengan mungkin ya lebih baik dari yang kita lihat di Indonesia. Slides. Nah, jadi khusus untuk yang sudah lanjut, itu memerlukan mungkin obat-obat yang pemberiannya itu tidak bisa secara gegabah dilakukan ya, harus benar-benar dilihat patologinya, mungkin dilihat imunokemistrinya, berbagai peran biomarker dan seterusnya ya. Jadi sekarang kita lihat banyak obat-obat masuk, kemarin bulan ya Juli kemarin rapat di Badan POM itu ada obat yang bisa lolos disetujui penggunaannya, sementara tes yang diperlukan untuk memastikan bahwa memang obat itu akan bermanfaat untuk kanker yang dituju itu ternyata belum tersedia, baik di Rumah Sakit Darmais sebagai pusat kanker nasional maupun di rumah sakit di berbagai daerah. Jadi bagaimana obatnya sudah ada tapi tesnya belum. Slides. Jadi mungkin topik yang kita akan dengarkan pagi ini adalah mengenai kanker ginjal, di mana memang kita tahu ada obat-obat ya yang memang sejak dulu juga kita lihat mungkin penggunaan kemoterapi hampir tidak lagi digunakan untuk kanker ginjal, tetapi sekarang ada obat-obat imunoterapi dan mungkin khususnya yang nanti akan kita dengar
axitinib itu sudah di-approve untuk kanker ginjal yang stadium lanjut yang mungkin sudah gagal dengan pengobatan sebelumnya. Ya, tapi ini misalnya untuk imunoterapi itu juga kita memerlukan pemeriksaan yang spesifik, yang khusus untuk menilai apakah obat-obat ini akan bermanfaat. Mungkin itu saja sebagai pembukaan. Kita harapkan presentasi dari Dr. Ikhwan, dari Dr. Nadia akan membantu kita untuk memberikan selanjutnya pelayanan yang lebih baik untuk pasien-pasien kita. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Ronald yang sudah membuka acara ini dan juga sudah mengawali dengan penyegaran mengenai pengobatan kanker di Indonesia dan juga data-data yang ditampilkan yang terbaru. Kita masuk ke acara pertama yaitu Dr. Nadia ya, Dr. Nadia Ayu Mulansari akan menampilkan. Izin dokter dengan Dr. Ikhwan. Maaf, terbalik saya. Namanya di sini kebalik. Maaf, Dr. Ikhwan Rinaldi yang akan mempresentasikan mengenai landscape dari cancer renal cell carcinoma. Mohon maaf ya. Jadi waktu kita silakan kepada Dr. Ronald, Dr. Ikhwan. Sebelumnya kita coba ditampilkan mengenai kurikulum vitae dari Dr. Ikhwan. Dr. Ikhwan adalah staf medik hematologi onkologi medik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan dia adalah tamatan dari FKUI, kemudian juga mengambil spesialis penyakit dalam di UI, kemudian menjadi konsultan hematologi onkologi medik dan terakhir sudah meraih gelar doktor ya. Dan dia sudah berkiprah banyak di simposium ya, akhir-akhir ini mulai go internasional ya, dan marilah kita dengarkan presentasi dari Dr. Ikhwan Rinaldi dengan topik Current Renal Cell Carcinoma Treatment Management Landscape Update. Dr. Ikhwan Rinaldi, silakan. Ayo, silakan Dr. Ikhwan. Baik, maaf ada masalah dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apakah suara saya terdengar, Dok? Oh, jelas. Jelas ya. Terima kasih atas perkenalannya dari Dr. Aslu sebagai moderator pagi ini. Terima kasih kepada Perhompedin Jaya atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan tentang terapi renal cell carcinoma saat ini, dan juga kepada pihak Pfizer yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan juga. Jadi kalau kita bicara tentang renal cell carcinoma, maka ini merupakan sebuah presentasi yang menurut saya amat penting ya, karena terjadi perubahan besar-besaran dalam pengobatan renal cell cancer carcinoma saat ini. Maka judulnya menjadi Current RCC Treatment Management Landscape Update, itu juga merupakan sesuatu yang betul-betul memberikan gambaran pada kita bahwa saat ini memang sudah terjadi perubahan pengobatan. Ini kalau kita mau lihat nanti hal-hal yang akan saya sampaikan tentang epidemiologi, anatomi, dan histopatologi dari RCC, kemudian bagaimana perubahan genetik pada RCC sehingga
menyebabkan munculnya RCC, bagaimana diagnostik, staging, dan manajemennya, dan bagaimana evolusi pengobatannya, dan bagaimana VEGF, bukti-bukti VEGF pada renal sel karsinoma, dan bagaimana VEGF inhibitor. Dalam hal ini kita memperlihatkan axitinib sebagai sesuatu VEGF reseptor inhibitor yang lebih poten daripada yang lain. Seperti tadi disampaikan, memang renal sel karsinoma kalau dalam hitungan 5 sampai 10 gitu, maka renal sel karsinoma bukan merupakan hitungan yang masuk dalam kriteria 1 sampai 10 tersebut, karena letaknya jauh sekali daripada kanker-kanker lain, dari breast cancer maupun cervix cancer maupun lung cancer. Walaupun demikian, tetapi dengan jumlah yang sedikit ini, tapi membutuhkan pengobatan yang sophisticated. Kenapa? Karena ternyata renal karsinoma ini dari dulu memang sebuah penyakit yang tidak bisa diobati dengan kemoterapi. Jadi resisten dengan kemoterapi. Obat-obat terdahulunya ada BCG maupun pemberian interferon maupun interleukin juga pernah didemonstrasikan dan diberikan, tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka akan kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi pada pengobatan renal sel karsinoma ini. Nah, kalau kita bicara ginjal, maka yang dimaksud ginjal di sini adalah di luar dari pelvis renalis. Jadi ada piala ginjal yang kita lihat di sini yang masuk ke dalam ginjal, berasal dari ureter, ya, bersama-sama ureter, itu bukan bagian dari ginjal. Sehingga kalau kita bisa bilang dia ditemukannya kansernya di pelvis renalis, maka dia disebut sebagai urothelial cancer, bukan renal cell carcinoma. Jadi kita harus benar-benar yakin pasti bahwa sesuatu massa itu ada di ginjal atau berasal dari pelvis renalis atau bahkan ureter. Ini kalau kita lihat secara klasifikasi, clear cell renal cell carcinoma menempati persentase yang lebih banyak dibandingkan yang lain, sehingga dalam penggolongannya seringkali menyebutkannya adalah clear cell dan non clear cell gitu ya dalam pengobatan. Nanti kita lihat bagaimana guideline juga menyebutkan tentang perbedaan atau pembagian menjadi dua hal ini. Nah, apa yang terjadi pada renal cell carcinoma penting sekali kalau kita memahami genetic alteration, perubahan dari genetik pada renal cell carcinoma ini. Ternyata perkembangan terutama clear cell renal cell carcinoma ini terjadi karena kehilangan lengan pendek dari kromosom 3. Dan perubahan ini hampir sebagian besar, 95% kasus pada clear cell renal cell carcinoma ini akan terjadi karena kelainan kromosom ini. Dan kebanyakan gen yang terlibat, ya, yang terkait dengan hilangnya kromosom 3 lengan pendek ini termasuk von Hippel-Lindau syndrome. Von Hippel-Lindau atau von Lippel-Lindau. Ada beberapa lagi yang lain juga terkait dengan itu, ada mTOR, ada PBRM, BAP, dan sebagainya. Dan pada akhirnya itu kita akan lihat bahwa dia berpengaruh atau berperan pada patogenesis renal cell carcinoma. Ini kalau kita bicara von Hippel-Lindau syndrome, von Hippel-Lindau itu bukan merupakan gen tumor supresor yang jadi gen yang menekan pertumbuhan tumor sebenarnya. Dan ini bisa ditemukan pada pasien-pasien 50-60% pasien dengan clear cell renal cell carcinoma dengan kelainan gen ini. Ini kenapa kita bisa dikatakan demikian, dengan adanya von Hippel-Lindau gen, maka ada dihasilkan protein von Hippel-Lindau yang berguna untuk melakukan akhirnya ubiquitinasi HIF alpha. Jadi HIF1 alpha ini akan atau HIF alpha ini akan didegradasi sehingga tidak terjadi proses yang lebih lanjut. Ketika protein von Hippel-Lindau atau gennya tidak ada atau adanya proses hipoksimia, maka HIF1 alpha akan mengalami dimerisasi dengan HIF beta dan akhirnya dia akan masuk
ke dalam terikat dalam binding DNA dan membentuk mRNA baru yang akan merangsang atau menstimulus VEGF salah satunya, dan ini nanti kita lihat akan berperan sekali pada perkembangan sel ginjal, kanker ginjal. Ada lagi mTOR, tadi kita sebut-sebut tentang mTOR gen ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya mTOR ini merupakan turunan, jadi diturunkan dari PI3K, dan PI3K sendiri pathway-nya itu berasal dari permukaan sel. Jadi di atas permukaan sel ada reseptor yang mengikat faktor pertumbuhan, merangsang PI3K, kemudian merangsang mTOR, dan pada akhirnya itu dia akan berikatan dengan DNA dan menghasilkan transkripsi mRNA dan akhirnya merangsang HIF1 alpha untuk membentuk sama tadi VEGF, ujungnya VEGF. Sehingga nanti juga kita lihat ada obat-obatan yang hubungannya dengan anti VEGF atau inhibitor VEGF reseptor maupun inhibitor mTOR. Yang lain lagi adalah ini yang sebenarnya sudah sudah lama dilakukan. Jadi pemberian obat-obat anti atau sitokin tertentu yang diberikan untuk kanker renal cell cancer ini. Ini kita sudah tahu, kemarin-kemarin kita dengar adanya immune checkpoint inhibitor. Kita tahu bahwa adanya gen, ada tumor, ada sel APC itu akan merangsang CD8, akan menghasilkan berbagai mediator inflamasi, interferon, interleukin, dan berbagai sitokin untuk membunuh mikroorganisme atau membunuh tumor sel. Nah, ternyata CD8 ini mempunyai program DET1 yang akhirnya berikatan dengan PDL1 dari tumor sel. Dan akibatnya si CD8 tidak lagi bisa mengeluarkan interferon maupun interleukin 2 dan sebagainya yang untuk menghancurkan tumor sel, sehingga terjadilah yang namanya inaktivasi dari imun sistem. Nah, kalau kita bicara tentang renal cell carcinoma, maka apa sih yang perlu kita periksakan? Ternyata kalau kita lihat di sini, CT abdomen dengan atau pemeriksaan CT pelvic dan CT chest X-ray merupakan sesuatu yang esensial. Jadi kelihatannya bukan harus PET CT di sini, CT abdomen dengan atau tanpa pelvic CT itu juga cukup untuk menentukan atau memperlihatkan adanya tumor atau massa di ginjal. MRI dibutuhkan ketika kita ingin mengevaluasi lebih jauh apakah ada keterlibatan atau infiltrasi ke dalam vena cava inferior. Dan yang lain juga dibutuhkan, mungkin histologi urin bisa memperlihatkan adanya sel kanker di sana, ya. Kemudian mungkin juga memperlihatkan adakah urothelial karsinoma kalau umpamanya ada keterlibatan sebenarnya yang lain selain renal sel ginjal. Nah, itu tadi di NCCN, kita lihat di ESMO juga seperti itu. Jadi yang paling penting adalah imaging, ya, dengan malah di sini ultrasound dulu, ya, baru CT scan, dan MRI juga digunakan untuk melihat adanya infiltrasi ke vena cava inferior, adanya tumor trombus pada vena cava. Ini kalau kita bicara staging dari CT scan maupun dari MRI, kita bisa lihat adanya staging yang diperlihatkan di sini dari ukurannya. Kalau di bawah 7 cm itu masuk ke dalam stadium 1, ya. Kemudian stadium 2 di atas 7, stadium 3 itu kalau masuk ke vena minor dan adrenal gland, dan adanya yang dengan intak dari fascia areata. Jadi kalau udah kena vena dan adrenal udah stadium 3. Dan kalau udah keluar dari fascia areata itu maka udah masuk stadium 4, ya. Jadi kita mesti memperhatikan juga, melihat stadium ini sebagai tindak lanjutnya seperti apa nanti. Ini di NCCN, ya, diperjelas secara tertulis bahwa T1 kurang dari 7, T2 lebih dari 7, T3 kalau kena vena, T4 kalau udah sampai keluar vena areata, kemudian ada N1 udah ke KGB regional, dan M1 untuk kalau udah metastasi. Ini secara umum
ketika kita ketemu massa pada ginjal, maka kita harus melihat bahwa ini stadium 1, 2, 3 atau stadium 4. Nah, pada stadium 1, stadium 2, stadium 3, maka parsial maupun radikal nefrektomi merupakan satu pilihan, dan yang penting juga kita lihat bahwa adjuvant treatment kelihatannya pada stadium 3 pun masih masuk ke dalam kategori 3. Jadi setelah dioperasi, nefrektomi misalnya, kalau memang ditemukan dalam stadium 3, perlu adjuvant atau tidak, di sini masih kategori 3, bukan kategori 1. Jadi boleh tidak bolehnya ditentukan oleh pilihan dokter sama pasien nanti akhirnya. Nah, pada stadium 4, maka kalau dia unresectable, diambil tisu sampling saja, tapi kalau bisa diangkat, kemudian dilakukan sistemik terapi. Nah, ini kalau stadium 4, kalau kita baru bicara dengan sistemik terapi, bukan pada stadium 1 sampai 3 sebenarnya. Nah, pada clear cell carcinoma tadi, kalau ada relapse atau memang stadium 4, ada peran metastektomi misalnya ya, pada beberapa metastasis itu juga tentu ada ketentuannya tertentu, maupun pada non clear juga seperti itu. Pada akhirnya relapse maupun metastasis membutuhkan terapi sistemik. Nah, terapi sistemiknya tentu saja kita tahu tadi bahwa pilihan kemoterapi bukan menjadi pilihan, karena renal cell carcinoma merupakan kanker yang resisten terhadap kemoterapi. Dengan berbagai tadi genetic alteration dan patogenesisnya, maka orang mencari pengobatan buat renal cell carcinoma ini, sehingga beberapa obat itu terpilih adalah yang merupakan anti-VEGF reseptor atau inhibitor VEGF reseptor, maupun yang merupakan imun checkpoint inhibitor. Nah, terlebih lagi pemberian pengobatannya lebih kepada kombinasi antara kedua tersebut, antara anti-VEGF atau inhibitor VEGF dengan imun checkpoint inhibitor. Di sini kita lihat bahwa ada yang favorable, intermediate, nanti kita lihat ada cara menilainya. Kemudian pemberian anti-VEGF atau inhibitor VEGF sendirian, ada beberapa yang bisa, ada beberapa juga harus bersama-sama. Seperti ini cabozantinib, kita lihat juga dia kategori 2B sendirian bisa diberikan. Tapi umumnya dia bersama-sama. Axitinib pembro, cabozantinib dan lenvatinib pembro. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pilihannya dia di atas nomor 1, axitinib menjadi pilihan pada first line. Jadi kita nggak bicara lagi pada second line. Jadi udah pada first line sekarang, yang pada yang favorable, intermediate, maupun yang poor risk. Monoterapi bisa nggak? Bisa pada subsequent terapi for clear cell. Jadi kalau umpamanya dia nggak respon, ya artinya sudah bukan first line, jadi second line, maka axitinib merupakan pilihan bisa diberikan sendirian. Ini juga pada ESMO Treatment Guidelines juga ditentukan, diperlihatkan seperti itu, pembro dan axitinib atau axitinib dan pembro bukan pilihan. Ya. Kemudian ini kita lihat ya risk factor-nya ya, mungkin kita perlu ingat-ingat ya, ada risk modelnya berdasarkan Memorial Sloan Kettering ya, Cancer Center, atau yang International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium. Kelihatannya pada NCCN lebih memakai yang ini ya. Kalau dia kurang dari 1 tahun dari diagnosis ke sistemik terapi, kalau dia performa statusnya kurang, jadi ini ada pilihannya. Kalau favorable, kalau nggak ada prognosis faktornya, kalau intermediate ada 1 atau 2, dan yang poor kalau 3 atau sampai 6 gitu. Nah, ini kalau non-clear, tadi yang clear sebenarnya. Kalau non-clear, prefernya seperti ini, clinical trial, cabozantinib, sunitinib, ya. Kemudian yang pilihan yang lain, lenvatinib, everolimus, nivolumab, pembrolizumab. Dan axitinib masih juga bisa menjadi pilihan pada yang non-clear cell carcinoma sebagai monoterapi. Nah, ini kita memperlihatkan perjalanan panjang dari sebuah pengobatan dari renal cell carcinoma. Awal tahun 90-an sampai 2000 kita hanya pada mediator inflamasi, high dose interleukin 2,
interferon, kemudian di 2005 kita dapetin soratinib, sunitinib, ya, sehingga kita memberikan obat-obat tersebut untuk renal sel. Belakangan muncul adanya mTOR inhibitor, temsirolimus, everolimus, kemudian muncul baru lagi VEGF inhibitor juga, bevacizumab, ya, kemudian pazopanib, mTOR juga, axitinib, dan terakhir masuk dengan imun check inhibitor. Axitinib sendiri masuk di 2012, ya, kemudian baru terakhir ada cabozan dan lenvatinib. Nah, ini bukti bahwa pemeriksaannya memperlihatkan adanya pada kidney itu VEGF-A mRNA-nya itu kita lihat, ya, puncaknya di sini, ya, tinggi sekali dibandingkan dengan yang lain. Jadi sehingga bisa dikatakan bahwa peranan VEGF itu sangat dominan pada perkembangan renal cell carcinoma. Jadi bagaimana sebenarnya VEGF inhibitor itu? Jadi dengan pemberian obat-obat anti VEGF reseptor itu, maka akan terjadi penghambatan pembentukan pembuluh darah baru, ya, sehingga kemudian juga konstriksi dari vaskularnya, ya, kemudian ada imunmodulasi juga. Jadi dengan tidak adanya pembuluh darah yang diberikan, ya, maka pembuluh darahnya berkurang, maka tumor selnya menjadi shrinkage, mengecil, gitu. Jadi beginilah cara kerjanya. Nah, ini gambaran penemuan obat-obatan anti VEGF inhibitor, ya, VEGF inhibitor dari sorafenib, ya, axitinib 2012, dan terakhir cabozantinib dan lenvatinib di 2016. Nah, apa kelebihannya daripada yang lain? Ada cabozantinib dan lenvatinib. Ternyata kalau kita lihat axitinib itu berikatan pada semua reseptor VEGF 1, 2, dan 3. Sedangkan cabozan hanya 2 dan 3, lenva memang 1, 2, 3 hampir sama. Tapi bagaimana potensinya? Ini kita lihat gambarnya bahwa axitinib mengikat di VEGF reseptor 1, 2, dan 3. Nah, dilihat dari hasil ini, maka kita lihat dia dengan IC50 yang kecil itu menandakan bahwa dia ikatannya dengan reseptor itu sangat kuat, gitu. Sehingga bisa dikatakan axitinib ini merupakan poten dan selektif, aktivitasnya tinggi pada dalam hal mengikat reseptor VEGF. Ini kita lihat dari ini, ya, Inlita di sini axitinib, ya, kita lihat potensinya, ya. Ini cabozantinib kelihatannya cuma pada satu VEGF reseptor 2 dia, tetapi pada Inlita itu semuanya. Dan kalau lenvatinib walaupun tiga-tiganya kelihatannya potensinya lebih rendah, ya, dibandingkan dengan axitinib. Jadi pilihan utama maka pada NCCN tuh aksi dulu, baru yang lain di bawah-bawahnya. Nah, jadi ini take home message-nya adalah bahwa dengan kita harus memahami adanya perubahan gen pada RCC, sehingga kita mengerti bahwa RCC itu terjadi karena memang sangat didrive oleh mutasi-mutasi gen, ya. Ada mutasi yang berhubungan dengan VEGF, ada dengan mTOR, ya, dan juga berhubungan dengan imun checkpoint inhibitor, ya, sehingga dalam pengobatannya ketiga hal ini menjadi sesuatu yang menjadi utama dalam tata laksananya, menghambat berbagai reseptor-reseptor tersebut. Nah, kita lihat di sini axitinib merupakan VEGF reseptor inhibitor yang lebih poten daripada yang lainnya. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya serahkan kepada moderator kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Ikhwan Rinaldi, ya, Dr. Ikhwan Rinaldi yang sudah memulai acara dan memberikan jalan, ya, karpet merahnya untuk dokter pembicara berikutnya, untuk Dr. Nadia Ayu Mulansari yang akan membicarakan mengenai axitinib secara detail. Kepada Dr.
Nadia, waktu kami persilakan. Sebelumnya kami sampaikan bahwa kalau ada pertanyaan silakan bisa diisi di kolom Q ya, Q and question and answer. Ada kolomnya bisa diisi di sana sehingga presentan pertama masih bisa menulis untuk menjawabnya. Kepada Dr. Mulan, kepada Dr. Nadia Ayu Mulansari, waktu kami persilakan. Terima kasih. Dr. Nadia. Dr. Nadia, apa bisa join? Ya, selamat siang. Ya, silakan. Baik, terima kasih Dr. Asrul. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar sekarang, Dok, ya? Jelas, jelas. Baik. Terima kasih, Dok. Terima kasih atas introduksinya kepada Dr. Asrul, yang terhormat juga Dr. Ronald selaku Ketua Prompedin Jaya, juga kepada PT Pfizer yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sedikit sharing terkait real world experience di beberapa negara terhadap pemakaian axitinib. Tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Dr. Asrul, Dr. Ihwan sudah memberikan karpet merah buat saya karena sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Dr. Ihwan kenapa pasien dengan RCC ini tidak berespon dengan kemoterapi ya, kenapa yang banyak berperan belakangan juga adalah imunoterapi dan juga tyrosine kinase inhibitor ya sebagai anti VEGF. Baik, saya akan share screen. Ya, kalau tadi Dr. Iwan sudah menjelaskan current treatment dari RCC, ada beberapa macam jenis-jenisnya dari berbagai golongan ya. Ini kali ini kita spesifik kepada axitinib ya, multi tyrosine kinase inhibitor pada pasien dengan metastatic renal cell carcinoma. Ini merupakan real world evidence atau real world effectiveness data yang didapatkan dari beberapa studi di beberapa negara ya. Baik, ini CV saya dan disclosure. Baik. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Iwan terkait kanker ginjal ya, bahwa merupakan RCC yang renal cell carcinoma ini yang tersering dari tipe kanker ginjal ya. Sedangkan transisional itu 5-10%, renal lebih sedikit lagi dan seringnya di anak-anak ya, dan sarkoma sangat lebih jarang lagi. Ini kalau clear cell carcinoma, jadi CCRCC yang merupakan tersering 70% dari seluruh kasus ya. Kalau kita lihat ini yang non clear cell ini sekitar 15%, ada yang papillary, ada yang chromophobe ya. Saya pernah dapat satu yang chromophobe, ada yang cystic solid, ada medullary dan beberapa jenis yang lain juga, dan yang terakhir unclassified RCC. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Iwan terkait insiden kanker ginjal pada tahun 2020 ya. Ini memang dibandingkan yang lain tentunya tidak setinggi yang lain, walaupun angkanya juga cukup tinggi ya, terutama di negara di Western country. Nah, ini bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia ini merupakan keganasan nomor 22 ya, jadi tidak terlalu sering. Dengan 50% dari kanker RCC ini biasanya kita dapatkan pada advanced disease, pada kasus yang sudah lanjut, karena memang secara diagnostik mungkin tidak terlalu mudah didapatkan ya. Jadi dan selain advance juga 40-50% didapatkan ada stand metastasis dari diagnosis awal. Ya, ini di Amerika kalau kita lihat pada mereka yang didapatkan kanker
ginjal itu juga sepertiganya sudah didapatkan distal metastasis ya. Dengan free survival rate kalau yang sudah terjadi distal metastasis hanya sekitar 13%. Tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Iwan terkait treatment guidelines ya, baik dari NCCN ataupun dari ESMO. Jadi kalau tadi dilihat itu RCC itu ada yang base TKI base ya, tyrosine kinase inhibitor base, ada yang ICI base ya. Jadi bisa nivolumab plus ipilimumab ya, dengan ditambahkan atau pilihan yang lain ada TKI yang lain atau lenvatinib dan everolimus ya. Sedangkan untuk yang TKI bisa dikombinasi atau pilihan lain first line-nya tadi axitinib atau yang lain mTOR, everolimus atau dikombinasi antara lenvatinib dan everolimus. Ya, jadi pemberian TKI ini kalau kita lihat ya menjadi lini pertama sebetulnya, tidak menjadi second line lagi ya, ini menjadi lini pertama baik dia dalam bentuk terapi kombinasi dengan immune checkpoint inhibitor pembrolizumab atau dia single monoterapi ya, monoterapi dia merupakan pilihan pertama juga ya. Jadi kalau dilihat GoodRisk ini bisa diberikan pembroaksi, tadi juga sudah jelaskan kalau intermediate juga bisa diberikan ya ipilimumab dan nivolumab, kalau puris juga pembro dan axitinib. Jadi sebetulnya risk apapun itu kombinasi antara pembro dan axitinib ini memang menempati posisi first line ya pada pasien-pasien dengan RCC. Karena dilihat dari beberapa penelitiannya PFS-nya baik, dengan beberapa OS-nya juga ada perbedaan yang cukup baik ya. Nah, ini axitinib dari AXIS trial ini merupakan opsi-opsi awal dari pemberian TKI pada pasien RCC, dan axitinib dan pembrolizumab ini merupakan first line terapi ya tadi dikatakan. Nah, ini dari NCCN 2021 tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Iwan ya. Saya tidak mengulang lagi, kurang lebih sama dengan ESMO tadi. Kalau kita lihat hanya di sini secara detail monoterapi axitinib ini dari hasil penelitian AXIS trial bisa didapatkan overall survival sampai dengan 20 bulan. Nah, ini ada beberapa multi-kinase inhibitor ya. Kalau tadi di guideline itu disebutkan beberapa multi-kinase inhibitor, ada lenvatinib, ada sorafenib, ada cabozantinib, ada sunitinib ya. Ada jenis-jenis binding mode-nya seperti apa ya. Jadi ini sorafenib kurang lebih seperti axitinib dan sunitinib ya. Cabozantinib agak berbeda ya, lenvatinib juga agak berbeda. Ini yang type 1, sunitinib juga agak berbeda ya. Kali ini kita membahas khusus terkait axitinib ya, yang merupakan type 1 inhibitor ya. Ini reward experience dari efficacy axitinib dari penelitian di Czechoslovakia berupa RENIS tadi ya. Jadi merupakan retrospective analysis to evaluate efficacy of axitinib as a second line therapy for metastatic renal cell carcinoma ya. Ini di compare artinya di compare dengan AXIS trial yang memang trial axitinib pada RCC. Kalau ini penelitiannya dilihat pasien dengan advance RCC ya yang progres setelah pemberian sunitinib dengan ECOG pasiennya 0 sampai 1, jumlah pasiennya 97, cukup banyak memang ya, dengan pemberian axitinib 5 mg 2 kali 1 ya, bisa dinaikkan bertahap sampai beberapa saya lihat bisa sampai 2 kali 10 mg per hari ya. Nah, ini dilihat primary endpoint-nya, kalau kita lihat PFS dan juga OS. Nah, kalau kita lihat hasilnya, ini berdasarkan RECIST responnya, hasilnya, maka kalau kita lihat PFS-nya pada pasien dengan axitinib itu 6,2 bulan dibandingkan dengan 4,8 bulan pada pasien AXIS ya. Dengan median overall survival-nya belum tercapai dan 1 year survival rate-nya mencapai 67%. Nah, bagaimana dengan real world experience axitinib di Prancis ya, daripada French tadi? Ini prospective evaluation, kalau tadi ini prospective evaluation sebagai second line therapy untuk MRCC.
metastasi renal cell carcinoma ya, dengan eligibility kriteria confirm MRCC, dia progres setelah paling tidak satu lini pertama pemberian VEGF targeted agent dan mendapatkan axitinib di luar clinical trial yang sebelumnya. Dapatkan jumlahnya 160 orang, sudah diberikan axitinib 2 kali 1 mg 2 kali per hari dengan primary endpoint-nya yang dilihat. Kalau dilihat hasilnya konsisten dengan AXIS trial ya, pemberian axitinib pada AXIS trial ya, memperlihatkan memang efikasi dari axitinib pada second line treatment pasien MRCC ini cukup baik ya, dengan median PFS-nya ini sebagai second line 6,3, overall survival-nya mencapai 14,9. Ya. Bagaimana dengan di Italia? Ya, di Italia itu ada SAX study, katakan ini multi-institutional retrospektif axitinib sebagai second line setelah kegagalan dengan pemberian sunitinib. Ya, memang kalau mungkin beberapa tahun yang lalu hampir semua pasien dengan RCC diberikan sunitinib karena mungkin satu-satunya obat saat itu yang yang lain masih dalam pengembangan, saat itu memang masih sunitinib ya. Lalu mulai berganti ada pazopanib ya, baru setelah sekarang ada axitinib, mulai banyak penelitian terkait hal ini. Di Italia dilihat metastasi renal cell carcinoma juga progression after sunitinib, jumlah pasiennya 148, axitinibnya diberikan sama 2 kali 5 mg ya, tanpa dose escalation. Kalau dilihat di sini real world clinical practice-nya, median PFS-nya mencapai 7,1 bulan ya. Ini dibandingkan dengan penelitian di AXIS yang 4,8 bulan. Ya, jadi efikasinya dilihat juga sepertinya lebih baik pada mereka yang awalnya berespon juga baik dengan sunitinib ya. Dengan median overall survival-nya mencapai 41,2 bulan ya. Ini di total dari pemberian sunitinib awal, jadi dalam bentuk sequence, jadi setelah sunitinib diberikan axitinib, totalnya mencapai 41 bulan ya. Baik. Ini kalau dilihat best response-nya yang mencapai PR-nya itu sekitar 16 ya, stable disease 54, progressive disease 29 ya. Ini kalau dilihat ya, ini mencapai sepanjang terapinya. Nah, perbandingan antara axitinib di tiga real world data ini, 3 penelitian di real world ini ya, kalau dilihat ini yang AXIS, yang bukan real world datanya, penelitian yang AXIS, ini yang real world datanya di Ceko, di French dan di Italy ya. Kalau dilihat memang secara overall survival dibandingkan dengan AXIS, real world datanya lebih baik hasilnya dibandingkan yang AXIS ya. Di sini tidak dilihat cross trial comparison-nya pada penelitian ini ya. Jadi kalau dibandingkan penelitian AXIS, overall survival didapatkan median progress, median PFS-nya didapatkan lebih baik dibandingkan pada penelitian AXIS. Lalu ini phase 3 trial axitinib dikombinasikan dengan imunoterapi ya. Ini yang merupakan first line pada semua risk dari baik dari good risk, intermediate ataupun high risk dari RCC ya. Ini kombinasi antara pembrolizumab dengan axitinib ya. Ini penelitian K426. Ini pemberian pembrolizumab dan axitinib for advanced RCC, jadi first line diberikannya, di-compare dengan sunitinib ya. Kalau ini didapatkan, jadi eligibility kriterianya performance statusnya mesti lebih dari 70%, sebelumnya tidak mendapatkan terapi sistemik ya, dan juga pasiennya tentu advanced renal carcinoma ya. Lalu diberikan pembrolizumab 200 mg setiap 3 minggu dan axitinib 2 kali sehari. Kalau dilihat di sini, 1 year overall survival rate-nya mencapai 89% pada mereka yang diberikan kombinasi pembro dengan axitinib dibandingkan 78,3% sunitinib ya. Jadi ada perbedaan sekitar 11% ya, kurang lebih ya. Dengan median PFS-nya 15 bulan pada kombinasi ICI dan axitinib dan 11 bulan pada pemberian sunitinib. Jadi ada perbedaan 3 bulan dalam hal ini antara kombinasi pembro dengan axitinib dengan sunitinib. Nah,
pengalaman. Jadi di kita tentunya belum ada trial khusus untuk real world experience ini, tapi pengalaman pribadi saya pada pasien-pasien dengan RCC ada 6 pasien seingat saya yang saya pernah berikan, 4 diantaranya saya berikan kombinasi, dengan 2 pasien itu saya berikan single terapi axitinib ya. Dengan 4 pasien pertama ini saya tidak akan pernah lupa karena pasien ini saya berikan kombinasi pembrolizumab dengan axitinib persis 1 minggu setelah adanya FDA approve yang menyatakan bahwa kombinasi pembro dan axitinib sudah disetujui di FDA. Karena kebetulan sudah ada semua obatnya di sini di Indonesia, pembro dan axitinib. Saya cobakan ke pasien ini ya. Jadi pasien ini lucu, pasien ini operasi di Indonesia, lalu sama dokter Indonesia disuruh keluar negeri, disuruh ke negara tetangga untuk melanjutkan terapi. Oh enggak, maaf. Pasien ini setelah operasi dikatakan dokter di Indonesia nggak perlu dikasih apa-apa lagi. Dia second opini, dia pergi ke luar negeri. Di luar negeri rencana untuk diberikan terapi, tapi sama dokter luar negerinya dikembalikan lagi ke Indonesia. Akhirnya pasiennya ketemu saya. Akhirnya kita cobakan ini, dan ini kenapa tidak terlupakan karena hasilnya sangat baik sekali ya. Mungkin dari 6 bulan pemberian pembrolizumab dan axitinib, pasiennya mencapai partial respon, lebih dari partial respon ya. Hanya tersisa sedikit, trombus tumornya sudah hilang semua ya. Trombus tumornya masih ada, tapi yang di lungnya sudah bersih. Lalu setelah 1 tahun tidak ada residual sama sekali ya. Jadi dari penelitian yang keynote tadi ya, pembro dengan axitinib, bila dalam 1 tahun didapatkan complete respon ya, maka terapi dilanjutkan sampai 2 tahun. Pasien ini telah menyelesaikan 2 tahunnya dan hasil terakhir juga masih complete respon, tidak ada residual mass dari evaluasi, dan saat ini pasien sudah off treatment sambil melakukan evaluasi setiap bulan. Lalu pasien kedua ini RCC relapse, RCC pertama kali tahun 1997, lalu kambuh pada didapatkan massa di tungkai atas ya, di tungkai atas. Lalu dilakukan operasi masanya, setelah dipatologi dan dilakukan imunohistokimia, ternyata ini correlate dengan RCC-nya dulu. Jadi IHK-nya sesuai dengan RCC. Lalu saya berikan pembrolizumab dan axitinib juga. Sampai saat ini stabil disease setelah 6 bulan pengobatan. Ya. Lalu pasien yang berikutnya ini wanita 40 tahun, RCC tidak nyampe 6 bulan sudah didapatkan early relapse setelah operasi ya, setelah nephrectomy. Early relapse-nya masanya dan juga banyak massa di dekat para aorta yang unresectable. Pasien lalu saya berikan pembrolizumab dan axitinib setelah 6 bulan. Sebetulnya stable disease, tapi karena saya melakukan PET CT pada pasien ini, karena saya khawatir kalau saya melakukan imaging yang saya tidak bisa komparasi responnya, khawatirnya saya tidak memberikan decision yang tepat, jadi saya lakukan PET CT. Hasilnya itu kelenjarnya dan juga massanya di para aorta itu kurang lebih sama, ukurannya plus minus bedanya sangat sedikit ya, tapi FDG uptake-nya agak lebih tinggi karena saya tidak terlalu nyaman dengan hasil ini dan pasiennya juga masih muda. Saya diskusi dengan dokter urologinya. Untuk dokter urologinya masih mengatakan memang high risk sekali untuk dilakukan metastatektomi, ya tidak seperti pasien yang pertama. Ini dilakukan metastatektomi di upper thigh-nya memang oleh dokter ortopedi. Kalau ini kan tidak memungkinkan, saya diskusi dengan urologi dan juga bedah digestifnya, akhirnya saya ganti ke second line terapi dengan lenvatinib dan afinitor. Saat ini pasiennya sudah dalam masuk ke 3 bulan, sedang dalam evaluasi. Semoga hasilnya baik, nanti kita lihat ya. Lalu pasien yang keempat, ini wanita muda, 21 tahun, sebelumnya failure setelah, jadi dia berobat di luar negeri,
sudah dapatkan nivolumab dan ipilimumab ya, dan juga sudah pernah hasilnya tidak baik. Yang pertama, waktu ipilimumab pertama itu juga berat sekali transaminitisnya ya, sampai icteric pasiennya. Di stop ipilimumabnya, dilanjutkan hanya nivolumab saja, ternyata didapatkan progressive disease. Saat ini sedang dalam siklus keempat pembro dan axitinib, saat ini sedang evaluasi, tapi efek samping transaminitis tidak didapatkan pada pasien ini, juga tidak didapatkan pneumonitis seperti ataupun efek samping dari ICE lainnya, masih dalam evaluasi. Semoga hasilnya juga baik. Yang kedua, yang terakhir adalah 2 pasien dengan monoterapi axitinib saja. Setelah 3 bulan pasiennya lost follow up. Ya, kalau lost follow up ini saya assuming kemudian kemungkinan pasien sudah meninggal ya, karena pasiennya tidak balik, tapi saya tidak bisa follow up lagi. Baik, sebagai kesimpulan, real world study ini memvalidasi real world study yang ada ya, baik di Cekoslovakia, di Italia ataupun di Prancis. Itu memvalidasi efikasi dan safety dari RCT yang sudah dilakukan sebelumnya ya, hasilnya memang sesuai dengan AXIS trial ya, bahkan hasilnya lebih baik ya, dan kombinasi terapi axitinib dan pembrolizumab didapatkan hasil yang survival rate yang jauh lebih baik, yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian sunitinib single. Saya rasa dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Nadia ya, yang sudah menjelaskan secara detail mengenai axitinib ya, baik sebagai single maupun sebagai kombinasi dengan pembro ya. Nah, sebelum kita masuk ke kolom tanya jawab, ada presentasi dari video ya, kalau nggak salah Pak Darjo ya. Iya, Dr. Asrul. Ya, waktu kita persilakan untuk presentasi. Kira-kira berapa menit ya? Biar Pak. Hanya sekitar 2,5 sampai 3 menit aja, Dr. Asrul. Jadi kira-kira 2,5 sampai 3 menit ada video yang akan diputar. Ya. Silakan. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya Dr. Asrul, dan terima kasih kepada Dr. Ivan dan Dr. Nadia yang telah mempresentasikan acara acara ini. Jadi izinkan Darjo untuk men-sharingkan satu video terkait dengan produk baru kami, yaitu dacomitinib atau Dafizim. Darjo akan share video, sorry. Is an irreversible pan-HER receptor inhibitor. Dacomitinib binds selectively and irreversibly to the ATP binding domain of its targets. In this way, dacomitinib prevents autophosphorylation of the HER receptor kinase domain and provides prolonged inhibition of HER signaling.
Itu saja Dokter Asrul untuk pemutaran videonya. Memang ini produk yang berbeda, tapi ini adalah produk baru dan sudah tersedia di Indonesia. Dan sesi saya kembalikan kembali ke Dokter Asrul. Ya, terima kasih Pak Darjo. Ya, kembali kita ya tadi produk dacomitinib ya untuk non-small cell lung cancer. Kembali kita ke acara selanjutnya adalah tanya jawab. Ya, kami persilakan dari audiens kalau ada yang ingin bertanya baik kepada Dokter Ikhwan ataupun ke Dokter Nadia. Silakan. Kita buka. Oke. Belum ada yang bertanya? Silakan audiens. Mungkin ya. Izin Dokter Asrul, ada beberapa yang ada raised hand. Mungkin bisa dicek ya, angkat tangan. Oh ya. Raised hand. Yang mana ya? Dokter Yunia sama Dokter Norman yang di partisipan sebelah kanan. Silakan. Siapa tadi dokter? Saya nggak lihat ini dari sini. Silakan dokter. Siapa tadi? Yuniar dan silakan dokter Yuniar. Kok saya nggak lihat di sini? Silakan. Ya, yang bertanya silakan. Silakan, mungkin Pak Darjo bisa bantu saya kalau saya ngelihat. Ya. Yang mau bertanya. Mungkin di kolom chat juga kolom Q&A masih belum ada yang bertanya. Dipersilakan kepada dokter. Pertanyaan dulu kalau belum ada ya. Kalau belum ada saya akan mulai dengan pertanyaan untuk Dokter Ikhwan. Ya. Kita tahu bahwa renal cell carcinoma ini kasusnya tidak terlalu banyak. Kemudian kita dapatin juga kalau berdasarkan pengalaman sering itu stadiumnya lanjut ya. Apakah ada deteksi dini untuk ini? Atau pertanyaannya adalah pada kelompok-kelompok mana yang high risk sehingga kita lebih waspada dengan renal cell carcinoma ini? Silakan, Dokter Ikhwan. Terima kasih, Dokter Asrul. Ya mungkin kebetulan topiknya saya nggak baca soal itunya, tapi kelihatannya kalau menurut saya, Dok, kasusnya sedikit itu artinya kita sulit juga tuh melakukan deteksi dini pada pasien-pasien dengan renal cell carcinoma ini. Mungkin urinalisa juga bisa memperlihatkan, tapi itu dibutuhkan pemeriksaan sitologi. Ya, kalau umpamanya kita mau waspada, orang-orang dengan hematuri ya jangan dianggap yang remeh. Bukan hanya milik prostat cancer, tapi renal cancer juga bisa gitu. Jadi selain PSA, mungkin kita harus hati-hati, harus lihat pemeriksaan abdomen juga untuk melihat ada kemungkinan nggak massa di ginjal. Umumnya memang adanya massa di ginjal jarang sekali melihat memperlihatkan rasa nyeri ya pada ginjalnya, atau udah ada perdarahan. Makanya kita sering ketemunya hematuri tanpa rasa nyeri. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Dok. Mungkin Dokter Asrul ada tambahan, silakan, Dok. Ya, saya sengaja bertanya itu karena memang benar ya. Jadi hematuri itu salah satu gejala yang kadang-kadang kita terlalu menganggap remeh bahwa hanya batu saja gitu atau infeksi. Pengalaman saya pasien kebetulan teman ya, umur di atas 60, dia pasang ring, kemudian dia minum pengencer darah, kemudian tanpa nyeri dia hematuri. Nah, kebetulan dia tanya saya bilang pengencer darahnya stop dulu. Nah, tapi karena tidak sebetulnya setelah itu dia tidak berkontrol lagi, terus dia pergi periksa ke urologi, di CT scan massa besar di ginjal gitu. Jadi tidak ada gejala ya. Jadi memang benar
Jadi jangan lupa kalau ada hematori, kalau harus dipikirkan juga renal karsinoma. Dan jangan lupa tadi ada Dokter Nadia presentasinya umur 20 ya, Dokter Nadia ya, Jadi artinya orang muda juga bisa. Saya juga punya pasien kemarin itu umur 25 kali ya, laki-laki, itu juga sudah metastasis hati malah. Gejalanya tidak jelas gitu ya, hanya hematuri ternyata sudah langsung. Jadi maksud saya hematuri jangan dianggap remeh. Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang lain kita mulai, silakan. Yang mau bertanya silakan. Langsung buka itu ajanya, unmute-nya, kemudian pertanyaan silakan. Pak Darjo mungkin itunya unmute dari host kali ya. Kalau belum ada, saya yang bertanya lagi nih untuk dokter. Saya siapkan pertanyaan buat Dokter Nadia. Dokter Nadia, di dalam pemberian, di dalam penelitian ya, itu antara pembroaksi dengan sunitinib itu ada perbedaan sekitar 4 bulan ya. Di mana pembroaksi itu sekitar progression free survival-nya 15, sementara sunitinib itu 11. Sementara kalau kita lihat pada penelitian-penelitian yang second line, itu juga perbedaan antara single aksitinib dengan itu juga sekitar 4 bulan, malah ada yang lebih. Kira-kira bagaimana ini pendapat Dokter Nadia? Silakan. Terima kasih. Ya, baik Dok, terima kasih. Ya, jadi biasanya kalau pasien narsis ini kita udah lemes duluan biasanya Dok. Karena apa? Karena secara cost pasti sangat besar karena memang tidak sensitif dengan kemoterapi dan pengobatannya pasti rata-rata adalah small molecule atau TKI ataupun ICI. Kalau dari penelitian memang rata-rata lebih bagus, tapi lebih bagusnya itu berapa bulan, rata-rata semua molekul kan perbedaannya bulan-bulan gitu ya Dok ya, nggak terlalu banyak dalam arti kalau kita bicara years itu memang nggak seperti itu, tapi bulan itu pun pada beberapa orang mungkin cukup bermakna gitu. Jadi biasanya kalau dalam memberikan pengobatan, saya pasti lihat resources dalam arti finansialnya pasien bagaimana. Kalau memang kira-kira tidak memungkinkan untuk dilakukan kombinasi terapi, biasanya saya offer dengan monoterapi saja Dok, tidak dikombinasi dengan ICI. Gitu. Tapi kalau memang nggak ada masalah dari sisi biaya atau pasiennya full insurance gitu ya, tentu kita offer yang best practice, dalam arti yang paling tinggi lah angka responsnya baik PFS ataupun OS. Kalau dalam praktek klinis saya sih seperti itu Dok. Seperti ada satu pasien saya yang RCC relapse tadi yang metastasektomi di upper tight itu sudah 1 tahun lebih dirawat di super VIP di salah satu rumah sakit. Saya juga bingung tuh uangnya dari mana, nggak mau disuruh pulang dari masih pakai kombinasi pembro dengan aksitinib sampai kemudian saya ganti, sekarang pun tetap nggak mau pulang, cuman tablet aja, nggak tahu deh. Nah untuk yang itu biasanya saya lihat resourcesnya dulu Dok. Jadi saya bukannya saya offer dulu, baru saya tanya resourcesnya, tapi biasanya saya lihat dulu kalau kira-kira nggak memungkinkan, saya biasanya langsung kasih monoterapi saja. Demikian Dok. Dokter Asrul masih mute Dok? Masih mute Dok, maaf. Dokter Asrul masih mute Dok? Ya, mungkin yang tidak disampaikan tadi, tapi mungkin perlu untuk audiens tahu. Ini kan obat mahal ya. Evaluasinya kapan ya barangkali itu supaya kita tahu. Jadi jangan terus menerus pasiennya juga merasa enak padahal mungkin karena dia di dalam masanya progresif gitu. Mungkin kira-kira kapan kita evaluasi setiap berapa lama gitu. Barangkali Dokter Nadia bisa. Ya, setelah 3 siklus bisa dievaluasi Dok. Oh, ya, 3 siklus ya. Ya. Oke. Ya, silakan pertanyaan dari yang lain. Saya lihat kok belum ada yang ini.
Mungkin dari kolom Q dan answer ada? Nggak ada ya? Ada yang bertanya dokter di Ya, silakan. di forum. Silakan. Jadi ada yang bertanya, izin saya membacakan dokter. Jadi selamat siang Dr. Nadia, izin bertanya, pilihan terapi untuk RCC stadium 4 apakah memungkinkan pemberian pembrolizumab secara monoterapi dan berapa lama? Terima kasih. Kayaknya lebih cocok ke Dokter Ikhwan nggak nih pertanyaannya? Yang membahas current treatment ya, Dokter Asrul ya. Ya. Ya, saya Dokter Ikhwan silakan. Dokter Ikhwan, silakan. Ya, makasih Dokter Asrul. Jadi kalau kita ngelihat guideline sih nggak ada yang sendirian gitu ya. Jadi selalu berduaan sama anti VEGF, inhibitor VEGF reseptor. Kelihatannya pemberian sendirian itu juga nggak terlalu memberikan respon rate yang bagus gitu. Beberapa studi menyampaikan seperti itu, sehingga orang mulai memberikannya secara bersamaan antara anti VEGF dan imun checkpoint inhibitor. Begitu juga pemberian anti VEGF itu beberapa juga bermain bersama sama mTOR inhibitor kelihatannya. Jadi hanya beberapa yang kalau second line dia diberikan monoterapi dan memberikan hasil yang cukup baik gitu ya. Jadi untuk imun checkpoint inhibitor sampai saat ini saya belum lihat peranannya bersama monoterapi. Mungkin pada yang bukan first line masih ada tempatnya kali pemberian pembrolizumab sendirian. Tapi selama ini sih pembro bersama lemfa, pembro bersama aksi, jadi selalu berduaan. Demikian dok, makasih. Ya, terima kasih Dokter Ikhwan. Memang kalau kita lihat renal cell carcinoma ini agak berbeda dengan katakanlah non-small cell lung cancer di mana pembro bisa diberikan single atau pada head and neck ya, tapi sekarang juga cenderung untuk dikombinasi. Tetapi pada renal cell carcinoma memang tidak ada penelitian yang single ya. Penelitiannya selalu kombinasi karena saya tidak tahu, tetapi biasanya pemberian single pada pembro atau yang sejenis kelompoknya pasti kita meriksa PD-L1-nya dulu. Sehingga itu reseptornya yang dipakai untuk sebagai pedoman untuk melihat indikasi dan responsnya. Tetapi pada kombinasi memang itu tidak diperiksa gitu. Dan pada renal cell carcinoma tidak disebut-sebut mengenai itu. Jadi belum ada data, nggak tahu kalau nanti. Tapi sampai sekarang belum ada data mengenai single daripada pembro ya. Ya. Kemudian Dokter Ikhwan, ya kalau Prembo mungkin nggak ada single ya dok, tapi kalau Nivo kalau non TKI Nivo dengan IPLI sih first line ya bisa ya dok ya. Tapi untuk terus Prembo ada lagi pertanyaan buat Dokter Ikhwan, silakan dari Yuniar Haris tadi yang mau tanya ya. Dokter Ikhwan bisa baca atau saya bacakan? Selamat siang dok, izin bertanya kepada Dokter Ikhwan, dikatakan 30% pasien dengan renal cell carcinoma datang sudah dengan metastasis. Apakah ada suatu screening awal sehingga diagnosa dapat ditegakkan sedini mungkin? Terima kasih, tadi pertanyaan sudah ada. Ya, silakan dijawab Dokter Ikhwan. Ya, jadi ya itu tadi sepertinya susah juga ya. Kalaupun kena, kalau dia nggak masuk ke dalam deket-deket pelvis renalis, mungkin dia tidak hematuri misalnya. Jadi dia kalau masih kecil bisa jadi nggak bergejala, nggak nyeri juga. Baru nanti udah besar, udah deket-deket kena pelvis renalis, mulai terjadi perdarahan, orang baru nyadar bahwa itu ada apa namanya ke arah renal cell carcinoma. Dan begitu udah begitu ya udah stadiumnya udah tinggi gitu, minimal 3, seringkali udah 4 juga gitu. Jadi memang ini sebenarnya bukan tipikal renal cell carcinoma. Sebagian besar cancer bisa jadi seperti itu. Kalau paru juga kita ketemunya ketika udah meta baru kita ini. Memang screening itu jadi susah ya. Sekarang kalau di CA paru ya ada low dose CT scan bisa untuk buat screening katanya. Itu butuh apa namanya dilihat ya high risk yang mana dan diperlukan pemeriksaan berulang-ulang untuk bisa itu. Itu pun juga belum tentu pasti apa namanya nggak kecolongan, bisa aja
tahun ini nggak apa-apa atau tahun yang lain udah ada masa dan udah menyebar. Jadi memang bicara soal cancer ini nggak ada yang bisa deteksi dini kecuali yang payudara ya. Payudara di luar itu pun juga udah ketemu masanya orang nggak mau operasi, akhirnya datang ke dokter udah stadium lanjut ya. Prostat cancer, PSA biasanya bisa dini dengan pemeriksaan PSA, walaupun belakangan katanya nggak bisa jadi screening, tapi paling nggak itu udah bisa lah. Pap smear yang kita udah lakukan, tapi itu tadi tidak semua cancer bisa deteksi dini dan gejalanya juga nggak tipikal, nggak khas, dan begitu bergejala umumnya udah jadi lanjut. Saya rasa yang penting buat kita adalah ya hidup sehat ya, artinya menggunakan konsumsi buah sayur yang banyak dan jangan terlalu banyak bahan-bahan yang kimia mungkin ya untuk mengurangi itu, dan menghindari faktor resiko. Merokok, alkohol kayaknya di mana-mana semua kanker itu ada perannya itu, bagaimanapun juga pada breast cancer, pada kanker paru juga ada. Jadi hidup baik, sehat, dan yang halal-halal aja kali. Gitu, Dokter Asrul. Makasih. Ya, terima kasih Dr. Iwan. Mungkin saya ada pertanyaan mengenai, mungkin tadi belum, sebetulnya ada, mungkin karena waktu ya tidak disampaikan, mengenai dengan pemberian Pembro dan Aksatinib ini apa yang kita takutkan gitu. Untuk Dr. Nadia tanya, kira-kira kita waspadanya terhadap apakah leukopenia atau ada yang lain yang kita kira-kira harus waspadai gitu. Untuk Dr. Nadia. Ya, baik, terima kasih Asrul. Untuk TKI biasa kita lihat fungsi liver ya dok ya, dievaluasi, dan juga untuk dan selain hematologi ya dok, saya hematologi, tapi relatifly tidak ada gangguan yang terlalu berarti untuk pemberian TKI ataupun Pembro. Pembro sendiri itisnya itu yang harus kita perhatikan. Dari yang paling ringan mungkin alergi ya, sampai ke yang berat pneumonitis dok. Pneumonitis itu saya pernah dapat pasien bukan RCC ya, waktu itu pasiennya lung cancer, pneumonitis, jadi sesak hebat, sesak berat sekali memang. Cuman memang sulitnya pasien-pasien dengan lung cancer yang memang basicnya juga sesak juga ya dok. Jadi kadang-kadang kita bikin assessment-nya ini apakah related ke pemberian terapi kita ataukah memang ke penyakitnya yang progresif, itu yang mesti dilihat dengan baik gitu. Tapi waktu itu memang pasiennya membaik sih setelah saya berikan steroid, karena memang kalau pneumonitis walaupun pemberian Pembro ataupun ICI itu tidak boleh dibarengi dengan pemberian steroid, tapi kalau pada efek samping dari pemberian ICI yang itu terjadi, maka ya pengobatannya adalah salah satunya steroid. Setelah saya berikan steroid, itu pasiennya membaik gitu. Itu juga penyakit-penyakit infeksi yang mungkin terkait pada pemberian obat-obatan yang bisa menurunkan daya tahan tubuh. Jadi salah satunya PCP juga mungkin terjadi pada pasien dengan pemberian Pembro ya, atau bukan Pembro saja, mungkin ICI yang lain juga bisa. Selain itis yang lain, tadi juga transaminitis juga harus dievaluasi untuk pemberian Pembro. Itu dok. Ya, barangkali begini, maksud saya dia kan Aksatinib, kita bicara topik Aksatinib hari ini, apakah dibandingkan dengan yang lainnya, katakanlah sunitinib, sorafenib, dan lenvatinib ya, apa keunggulannya gitu loh, sehingga kita kira-kira kalau memilih apa, kira-kira kenapa kita memilih Aksatinib, barangkali bisa dijelaskan. Iya, kalau dari hasilnya cukup baik ya dok, PFS dengan OS-nya ya, comparable dengan yang lain, bahkan dengan sunitinib juga hasilnya slightly lebih baik ya. Kalau yang lainnya biaya juga saya rasa tidak terlalu mahal ya dok ya. Efek sampingnya ada yang efek samping saya tidak pernah mendapatkan yang berat dok. Efek sampingnya sangat tolerable, mungkin kalau bisa dibilang tidak ada yang berat sama sekali ya dok, sama sekali nggak ada keluhan apa-apa. Ya, silakan audiens pertanyaan, kalau nggak ada kita akan sudah
Waktunya juga udah hampir selesai. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Dr. Ronald barangkali mau bertanya. Dr. Ronald masih ada? Kayaknya sudah nggak ada, Dokter Ronald. Ya, gimana Pak Darjo? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan... Ada satu pertanyaan lagi dari Q&A kepada Dr. Iwan. Dengan pemeriksaan psikologi pasien mati, berapa persen kemungkinan positif ini DXRCC? Dan kalau untuk Dr. Nadia, setelah 3 seri dari terapi dengan azatinib hasil baik, apakah obat langsung di stop atau ada dosis pemeliharaan? Di Q&A ada pertanyaannya dari Dr. Budi. Wah, itu persentase hematuri sitologi itu agak susah diituin ya. Karena memang kan bukan standar of baku pemeriksaan itu. Sitologi itu butuh itu ya, butuh teknik, butuh keahlian dari patologinya. Jadi yang penting bukan itu itunya kan. Mungkin kalau dia hematuri, hati-hati jangan sampai kelewat. Ya CT scan abdomen lah paling enggak untuk menentukan ada MES enggak. Sitologi tetap boleh diperiksakan. Jadi cuman jangan bergantung 100% dengan sitologi urin gitu untuk menentukan ada tidaknya keganasan gitu. Kadang-kadang kita salah terkecoh juga tuh. Kita bilang nggak ada, nggak taunya masanya ada. Jadi baiknya menggunakan kombinasi pemeriksaan, terutama CT scan abdomen ya, karena yang utama memang CT scan abdomen untuk menilai ada tidaknya massa di ginjal. Begitu, Dr. Asul saya rasa. Makasih. Ya. Persentasenya saya nggak terlalu detail tahu, tapi saya rasa nggak bisa jadi pedoman mutlak, gitu, Dr. Asul. Ya, betul ya. Jadi memang susah gitu ya. Kalau di daerah-daerah yang agak susah effort untuk CT scan, barangkali USG abdomen bisa membantu untuk kasus-kasus yang agak besar masanya ya. Jadi, pokoknya imaging lah kira-kira ya, imaging USG atau CT scan. Ya, pertanyaan yang kedua tadi buat Dr. Nadia ya, silakan. Ya, baik seperti pada umumnya terapi target ataupun TKI yang lain, kita berikan until disease progression atau ada intolerable toxicity. Ya, jadi ada toksisitas yang tidak bisa ditoleransi. Saya lupa menambahkan tadi dok terkait tadi efek samping yang dokter katakan pada banyak IP ya, pada banyak small molecule yang TKI ataupun IP yang lain. Itu hipertensi harus kita observasi ya, artinya tensinya kadang-kadang suka naik pada pasien-pasien ini, jadi itu harus kita observasi. Tapi dari semua pasien tadi ada hanya satu yang tensinya agak naik-naik, yang lain sih nggak ada yang naik tensinya. Jadi bisa kita berikan until disease progression atau intolerable toxicity. Tapi terkadang bahasa until disease progression ini yang agak tidak nyaman mungkin buat pasien ya dok. Jadi terutama pada pasien yang responnya tadi seperti contoh satu pasien yang tadi 2 tahun ya, kalau ICI itu atau pembrolizumab itu jelas kalau sudah 2 tahun selesai ya, jadi tidak dilanjutkan lagi, memang hanya sampai 2 tahun. Axitinibnya bisa dilanjutkan sebetulnya, jadi until disease progression atau ada intolerable toxicity. Tapi ada juga tadi yang bisa menghentikan axitinibnya, lalu dievaluasi secara bertahap gitu. Jadi dilihat setiap 3 bulan dievaluasi CT scan untuk melihat apakah ada kekambuhan atau tidak. Memang kalau sudah yang metastasis, CT scan-nya jadi ada di beberapa tempat gitu ya. Karena itu beberapa memudahkan kalau buat saya untuk dilakukan PET CT memang. Memang privilege terus terang buat pasien-pasien saya yang buat pasien kami mungkin yang di Jakarta, buat pasien kita ya dok, bisa PET CT mungkin agak lebih mudah dari sisi evaluasi ataupun dari sisi diagnosis awal. Demikian dok. Ya barangkali bisa dijawab. Saya jadi bertanya karena ada hipertensi.
hipertensi itu pada renal cell carcinoma aja atau ada yang lain? Karena kan kalau kita tahu hubungan hipertensi dengan ginjal kan dekat juga. Nah, apakah hipertensi ini pada kasus-kasus yang ginjal ini atau memang TKI diberikan pada yang lain juga hipertensi? Di yang lain juga dok, jadi sebagai contoh mungkin regorafenib ya dok ya, saya beberapa kali pakai efek samping dari regorafenib juga hipertensi yang agak lumayan bermakna tuh beberapa kali kita dapatkan pada pasien gitu. Jadi memang golongan small mukul atau IP ini sering didapatkan atau bukan sering tapi harus diobservasi kemungkinan terjadi hipertensi. Demikian dok. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, waktu kita sudah... Ada satu pertanyaan lagi, Dr. Asrul, di kolom chat. Silakan. Dari Dr. Kun Salima kembali. Selamat siang, dokter. Tentang cara pemberian pembrolizumab dan axitinib, dok. Jika didapatkan partial respon, berapa siklus lagi disarankan pemberian? Silakan, Dr. Nadia. Barangkali tadi sudah disebut, tapi ada pertanyaan. Iya, tadi jadi kalau pembro itu kalau 1 tahun responnya baik, dari penelitian terakhir diteruskan sampai 2 tahun untuk pembronya saja. Untuk axitinib sebetulnya bisa dilanjutkan until disease progression, tapi karena waktu itu pasien itu yang saya observasi tensinya relatif sering naik dan dia nggak nyaman, dispepsinya nggak, kalau dia waktu itu memang dia sebelumnya ada dispepsi, tapi dia merasa kalau minum axitinib dispepsinya lebih nggak enak gitu. Jadi saya lakukan cessation, jadi saya stop, tapi kita observasi ketat jadi. Tapi kalau pembro jelas 2 tahun, jadi 1 tahun complete respon ditambahkan 1 tahun lagi, jadi total 2 tahun. Kalau untuk pembro dengan axitinib, dengan dikombinasi dengan axitinib. Cara pemberiannya, Dr. Nadia? Pembro bagaimana aksinya? Iya, pembro di infus, axitinib tablet biasa aja sih dok, pagi sore 2 kali per hari. Ya, udah. Ada lagi silakan, kesempatan yang susah ini karena renal cell carcinoma jujur kita jarang membicarakan dan ini kesempatan yang baik. Jadi kalau ada pertanyaan lagi silakan, kita tunggu 1 atau 2 menit. Ya, Pak Darjo nggak ada ini. Gimana kita mulai tutup? Ya. Oke, saya cek kembali. Oh iya. Ada pertanyaan lagi dari Dr. Budi Macos. Saat KIE, sering pasien tanya harga obatnya berapa? Silakan dokter, siapa yang tahu? Oh, yang tahu Pak Darjo malah. Jangan tanya presentan, nggak tahu dia. Nggak tahu, tapi nggak ada paket-paketnya ya kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu deh, masih paket atau enggak. Iya. Saya lupa. Oke, kalau siap, terima kasih Dr. Nadia. Jadi memang kalau untuk dari segi harganya nanti bisa dibantu ya Dr. Budi Macos untuk areanya dokter, nanti akan disampaikan kepada dokter, dan tapi kita juga ada program diskon juga kepada pasien, dan biasanya kita akan memberikan up to sampai dengan 20% ya, atau 20% untuk diskonnya kepada pasien. Kalau untuk harganya mungkin nanti bisa dibantu dengan tim saya yang di area dokter. Ya. Mahal dok yang pasti. Iya. Oke, ada lagi? Ya, dan tadi juga sudah disampaikan juga di Mbak Putri juga sudah ada bantu di chat bahwa sebenarnya axitinib ini juga sudah masuk listing di InHealth. Jadi kalau misalnya pasien tersebut adalah member dari InHealth bisa menggunakan, dan juga ada di YKI sekitar 24-an juta. Ya, jadi ada kisarannya ya 24 juta. Itu Mbak Putri. Saya nggak ada pertanyaan lagi. Bisa kita tutup? Iya, bisa kita tutup, dan mungkin di akhir acara boleh izin untuk foto sebentar ya. Silakan. Mungkin bisa ditutup dulu, dok. Ya, jadi ya, sebagaimana kita ketahui tadi kita sudah berdiskusi mengenai metastasi renal cell carcinoma, dan sudah dijelaskan juga bagaimana perjalanan penyakitnya, patogenesis, dan renal carcinoma itu bagaimana gitu ya. Kemudian pengobatan yang baru ya, bisa axitinib sebagai kombinasi dengan pembro, dan juga dia bisa single axitinib ya, yang merupakan obat baru yang
lebih baik dari obat-obat sebelumnya. Dan barangkali itu yang bisa kita dapat dari simposium ini adalah bahwa ada obat-obat baru yang lebih baik untuk renal cell carcinoma. Terima kasih atas partisipasi dari audiens semua dan juga terima kasih kepada Dr. Ronald mungkin yang sudah membuka. Terima kasih kepada Dr. Hompedin yang sudah mengundang saya untuk jadi moderator. Terima kasih kepada Dr. Ikhwan, terima kasih kepada Dr. Nadia, dan terima kasih kepada sponsor kita hari ini, Pfizer, yang diwakili oleh Pak Darjo dan Ibu Putri. Demikian dari saya, terima kasih. Silakan Pak Darjo. Terima kasih Dr. Asrul, terima kasih Dr. Iwan dan Dr. Nadia atas pemaparannya, dan juga Darjo izin sebentar. Sebentar dokter. Oke. 1, 2, 3. Ya, sebentar Darjo pindahin dulu ke picture. Oke, satu kali lagi dokter. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih dokter, ya, Dr. Nadia, Dr. Iwan, Dr. Asrul. Saya rasa event kita sudah selesai dan kita bisa leave untuk acara ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Asrul, Dr. Terima kasih, Iwan, Dr. Pak Darjo, Pak Sehat-sehat Putri. selalu dokter, sehat-sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung, Mbak Indri, terima kasih. Pak Nonong, Mbak Indri, terima kasih banyak sudah. Terima kasih. Sama-sama. Ya, mungkin nanti bisa di-share Mbak Nonong, Mbak Indri untuk pesertanya berapa, karena biasanya kalau Zoom itu kan dia punya hitungan detailnya ya. Jadi ada yang keluar masuk itu nanti kita hitung berapa unik pesertanya. Kalau di sini kan tadi saya lihat hampir 80 ya kalau untuk peserta doang. Kalau plus panelis 8 mungkin. Mungkin ada 90 kali. Baik, ya. Nanti Yang kita daftar berapa tadi? 102 ya? Di 102 ya sekitar gitu ya. atau Indri berapa Indri? 102, Bu. Oh, Oke. 102. Registrasinya. Jadi tingkat partisipasinya tinggi kalau gitu. Siap. Oke. Oke, makasih semuanya. Thank you ya. Kita live ya. Sampai ketemu. Thank you. Yo.